Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan membicarakan tentang transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Yesus di atas gunung berbicara bersama dengan Musa dan Elia, bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, membicarakan kematiannya di kayu salib. Jadi ia berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dan disalibkan di Yerusalem. Dia akan disiksa sampai mati. Oke. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur ketika mereka terbangun melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang itu berdiri di dekatnya itu, yaitu Musa dan Elia. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kita mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Jadi dulu tabut perjanjian itu disimpan di dalam kemah, jadi tabernakel. Jadi Petrus itu akan membuat 3 tabernakel, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Padahal Musa dan Elia itu tidak bisa ditaruh di tabernakel. Yang bisa ditaruh di tabernakel hanya Yesus sendiri. Maka Musa dan Elia itu hanya manusia biasa, sedangkan Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, dan yang ditaruh di kemah itu di tabernakel adalah Allah, bukan manusia. Jadi Yesus mengatakan Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Maka ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat. Jadi itulah yang namanya transfigurasi. Ketika Yesus berubah menjadi wajahnya menjadi bercahaya, lalu pakaiannya putih berkilau-kilauan. Itulah namanya transfigurasi. Lawan kata dari transfigurasi adalah perendahan. Jadi transfigurasi itu di mana kamu dijadikan dari menjadi ilahi seperti Allah sendiri, karena memang Allahmu ada di dalam jiwamu. Itulah transfigurasi. Sedangkan perendahan adalah ketika Allah meninggalkan jiwamu. Ketika Roh Kudus meninggalkan jiwamu, maka itu dikenamakan perendahan. Kamu menjadi serendah-rendahnya, bahkan kamu tidak dihargai lebih tinggi daripada hewan. Ketika Roh Kudus terusir dari jiwamu. Oke. Ada seorang santa namanya Santa Teresia dari Avila. Dia bertanya kepada Roh Kudus, ya, bagaimana sih jiwa manusia itu yang sebenarnya? Lalu Roh Kudus memperlihatkan satu kastil, ya, satu istana yang besar sekali,
yang ada 7 ruangan. Jadi lingkaran terluar itu lingkaran pertama, di dalamnya ada lingkaran kedua sampai ke-7, dan di ruang ke-7 itu ada Allah di situ, ada Roh Kudus di situ. Nah, bagaimana kita bisa masuk dari satu ruangan ke ruangan lain adalah dengan doa, melalui hidup doa. Jadi kedewasaan rohani seseorang itu digambarkan melalui keberadaannya di dalam lingkaran ruang-ruang itu. Oke. Nah, istana itu terbuat dari satu butir berlian. Sekarang saya mau tanya, berapa harga berlian, satu butir berlian yang besarnya sebesar istana? Tidak terhingga. Ya, berlian 1 karat aja sudah mahal. Tapi ini satu istana, satu berlian yang besarnya seperti istana, yang ada 7 ruangan di situ. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus ingin mengatakan jiwa manusia itu jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Dan di pusat jiwa itu ada Allah, ada Roh Kudus. Jadi kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Nah, ketika kamu sekarang ini tidak bisa merasakan cahaya Allah yang bersinar di dalam ruang ke-7 itu, kok tidak sampai ke kita, kok kita tidak merasakan, kita juga tidak bisa mendengarkan suara Allah. Kenapa? Karena kamu berada di luar ruangan itu, kamu berada di luar istana itu. Nah, ketika kamu dibaptis, maka kamu masuk mulai ke ruang pertama. Di ruang pertama itu dinding-dindingnya dicat dengan aspal, sehingga kamu masih tetap tidak bisa merasakan cahaya Allah. Yang dimaksud dengan cahaya dicat dengan aspal, kemudian di situ ada banyak binatang melata, itu adalah keinginanmu, yaitu tentang kekayaan. Kamu selalu hidup dari kekayaan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan orang, lebih menghargai orang-orang kaya dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan yang digambarkan sebagai binatang melata yang ada di ruangan pertama, dan dindingnya dicat dengan aspal, ya, sehingga kamu tidak bisa melihat sama sekali cahaya Allah di situ. Nah, pada ruangan ke-6 dikatakan sebagai pertunangan rohani. Kalau kamu bisa sampai ke ruang ke-6, maka setan iblis apapun tidak bisa menyentuh kamu. Nah, ruang ke-7 adalah pernikahan rohani. Biasa banyak orang yang mengira itu ruangan ke-7 hanya terjadi ketika kamu meninggal. Tapi ya itu rahasia Allah. Saya tidak berani mengatakan apapun. Yang terpenting bahwa di ruangan ke-7 itu kamu menjadi mempelai Allah, mempelai Kristus. Jadi begitu besarnya cinta Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jiwa kamu seperti satu butir berlian yang besarnya sebesar istana dengan 7 ruang. Dan di dalam istana itu dia memberikan dirinya sendiri. Dia ada dan menjadikanmu sebagai bait Allah, bait kudus Allah. Lihatlah betapa Allah mencintai kamu. Dan ketika cahaya itu terlihat keluar, itulah yang dinamakan transfigurasi, transformasi. Artinya bahwa kemuliaan Allah itu terpancar dari dalam dirimu, karena memang sungguh-sungguh semua yang kamu kerjakan itu berasal dari Allah. Allah sendiri yang mengerjakannya, Roh Kudus sendiri yang mengerjakannya melalui kamu, bukan kerjaanmu. Jadi disitulah kamu dimuliakan, karena Allah yang seharusnya mengerjakan semua itu yang dimuliakan. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.